Halo teman-teman semua, adik-adik. Eh, Nama saya Martin, Marga Saragi. Sekarang sedang di tahapan magang pelayanan di gereja, proses menuju vikaris pendeta. Lulus dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, dengan sarjana. Perkenalkan, nama saya Pendeta Novi Makawiru eh, dari denominasi atau dari Gereja Masihi Injili di Timor. Pertama, mengenai masa antara ini tidak ada dijelaskan secara eksplisit ya, khususnya dalam Perjanjian Baru mengenai hal-hal yang mengenai eh, masa antara setelah tubuh manusia yang mati dan masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Di antara yang kedua itu apa yang terjadi di tubuh manusia? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, tidak ada penjelasan yang pendefinisian yang jelas. Cuman eh, karena itulah makanya dibuat. Kalau istilahnya para teolog itu membuat istilah masa antara itu supaya menjelaskan apa yang terjadi kepada tubuh manusia ketika mereka mati dalam proses menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali ataupun pengharapan eskatologis itu. Nah, perbedaannya adalah kalau menurut saya pribadi ada menjadi perbedaan yang jelas di sini antara agama. Kita berbicara tentang agama, teologi agama, agama Kristen dan agamanya. Nah, kalau kita lihat di uh, ajaran Kristen itu bisa dikatakan kalau istilahnya zaman sekarang itu manusia yang sudah mati itu untuk datang menuju surga itu mereka masuk ke tahapan waiting list gitu, daftar tunggu gitu untuk pada akhirnya sampai ke masa penghakiman itu. Itu kalau ketung mau bilang untuk keadaan manusia di masa intermediate state itu sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali itu diyakini sebagai keadaan sementara. Dan bagi orang percaya itu adalah sebuah kehadiran yang sadar bersama-sama dengan Kristus dalam kedamaian dan penantian akan kebangkitan. Jadi itu pendapat yang bisa saya berikan terkait dengan pertanyaan yang pertama mengenai keadaan manusia ketika ada dalam keadaan intermediate. Itu kedatangannya Yesus kedua kali. Beda dengan misalnya agama tetangga kita, agama Islam, ya yang mereka ketika sudah mati memang langsung mendapat penghakiman gitu, melewati jembatan yang namanya jembatan Sirat dan segala macam gitu. Nah, eh, menurut saya pribadi, apa yang terjadi kepada tubuh manusia? Eh, Kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 dikatakan kayak gini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang intinya dari perkataan ini adalah eh, kehidupan manusia itu akan selalu di dalam ruang lingkup yang konsensus gitu. Dalam artian apa yang kamu lakukan pasti akan memiliki yang namanya konsekuensi. Eh, Istilahnya kalau kamu melakukan kebaikan, ya kamu juga akan mendapatkan buah yang baik, gitu. Sama seperti yang dikatakan Yesus di Yohanes ini. Ketika kita sudah mati pun, kita akan tetap hidup gitu. Nah, pemaknaan kata hidup di konteks ini kan luas gitu. Dalam artian eh, dia bisa berbicara mengenai fisik kita yang hidup, tapi juga bisa berbicara mengenai iman kita yang hidup gitu. Dalam artian kita akan mendapatkan iman yang hidup, kesegaran di dalam spiritualitas gitu. Jadi ketika pun kita sudah mati, ya tubuh kita akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Makanya di dalam
eh, sebenarnya di dalam doktrin Kristen sebenarnya tidak mengakui yang namanya hantu sebenarnya. Karena eh, doktrinnya kita kan dalam ketika sudah mati kita berada dalam proses menunggu tadi, dalam waiting list tadi ataupun di masa antara tadi gitu. Makanya ruhnya ataupun ruah kalau dalam bahasa Ibrani dan tubuhnya itu berada di dalam satu tempat gitu, menunggu di tempat peristirahatannya ataupun di tempat dia dimakamkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi apakah dia akan sadar, apakah tubuhnya ketika sudah mati, tubuhnya tetap sadar atau ruhnya tetap sadar? Uh, Kalau saya pribadi melihat dalam sudut pandang misalnya, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita manusia. Hal yang penting bagi kita manusia, seperti yang dikatakan Yesus misalnya dalam Matius pasal 24 atau 25 itu, yang kita lakukan adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup gitu. Artinya kita ya selama hidup kita sempat gitu menghindari keberdosan-keberdosan. Cuma sebatas itu aja. Apa yang terjadi setelah kematian ya ya udah itu urusan bukan urusan kita lagi, itu urusan dari Tuhan gitu. Makasih. Tribulasi itu diyakini oleh banyak orang Kristen sebagai satu masa yang atau di masa depan yang ditandai dengan kesukaran, bencana dan lain sebagainya sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga itu adalah masa penghakiman atau masa ujian bagi umat manusia. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali itu menurut saya bahwa itu adalah peristiwa di mana Yesus Kristus akan kembali untuk dan kemuliaan, dan peristiwa ini sering dikaitkan dengan kebangkitan orang mati. Ada disebutkan bahwa akan ada kebangkitan orang mati, akan ada penghakiman terakhir, akan pendirian kerajaan Allah yang hubungan antara atribusi dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut saya tribulasi itu periode waktu yang mendahului kedatangan yang kedua kali, dan tanda itu bisa kita lihat dalam kalau tidak salah ada di Matius 24. Itu bisa dilihat dalam Matius 24, yaitu ada tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus yang kali itu, yang mungkin kita kenal dengan tribulasi atau masa sensar. Menurut saya, Kakak. Terima kasih.